Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Selamat selamat siang. siang Bapak Ibu semua, mahasiswa MAP semester 3 ya, angkatan reguler 1, angkatan 40. Berarti kalau semester 3 sudah pernah bertemu dengan saya atau bagaimana? Halo? Sudah pernah bertemu dengan saya berarti ya, mata kuliahnya atau bagaimana nih? Atau ini yang pertama kali? Sudah pernah, Pak. Ya, Sudah pernah Pak. ya. Oke, Ya, sudah baik. pernah, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi di semester 3 ini di sini saya lihat ada juga Pak Mardianto. Selamat siang Pak Mar. Jadi dapat kita jelaskan di sini bahwa mata kuliah kebijakan lingkungan dan pembangunan regional ini baru ya, betul ya. Nah, jadi saya diminta untuk mengampu mata kuliah ini kepada Bapak Ibu semua, karena memang latar belakang saya ilmu lingkungan. Ya. Jadi memang saya pikir pas sekali dengan latar belakang ilmu yang mungkin saya kuasai. Ya. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama belajar Bapak Ibu, ya, bagaimana esensi sebenarnya dari kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oke ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung nanti disampaikan saja ketika saya sedang menyampaikan materi. Baik, judul kali ini Bapak Ibu, saya akan mengambil judulnya adalah prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan itu ya karena Bapak Ibu S2 ya, jadi saya pikir pembangunan itu sudah hafal lah semuanya, sudah paham lah kira-kira ya. Kita juga adalah pelaku pembangunan. Pembangunan seperti apa? Ya kita lah yang tahu. Dalam konteks ilmu, ya, disiplin ilmu yang ada, bahwa pembangunan itu bukan hanya sifatnya secara fisik, ya, tetapi juga ada secara non-fisik. Non-fisik itu bisa manusia, bisa karakter, bisa menyangkut lingkungan dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kita membangun. Jadi kalau pembangun itu seolah-olah kita membangun secara fisik, oh ada aduk semen, ada pekerja, ada kontraktor, ada apa itu membangun. Oh tidak. Jadi Bapak Ibu saya pikir sudah mengerti lah kaitan dengan hal itu, maka dari itu tidak perlu kita ulas terlalu dalam ya, tetapi mungkin untuk penyamaan persepsi kita, saya pikir kita perlu membahas sedikit apa esensi hakikatnya pembangunan itu seperti apa ya. Oke. Pembangunan itu tuh apa sih Bapak Ibu? Sekarang saya tanya dulu ini. Ini saya minta satu orang lain untuk bantu menjelaskan ya. Ibu Putri Febrianti, coba saya minta Ibu Putri. Ini menurut Ibu sendiri, pembangunan itu tuh apa, Bu? Silakan. Dinyalakan kameranya, sampaikan. Apa, Bu? Pembangunan itu apa sih? Hakikatnya dari pembangunan itu. Silakan, Ibu Putri Febrianti, silakan. Halo? Admin, ini tolong dicatat. Siapa-siapa yang mungkin saya panggil ini tidak respon, ini berarti saya pikir HP-nya di silent kan atau bagaimana ini, atau komputernya dijalankan. Coba saya minta Ibu Putri Febrianti. Ya silakan. Pembangunan itu apa Bu? Coba menurut Ibu saja, tidak ada yang ini nih, tidak ada yang salah ini, kita minta pendapat saja. Silakan. Pembangunan itu hakikatnya seperti apa Ibu? Mungkin memahami pembangunan itu sejauh mana gitu. Saya mau tahu dulu. Coba silakan Ibu Putri ya. Silakan.
Halo? Halo? Ada orangnya nggak ini? Halo? Ibu Putri ya? Oke. Ada nggak orangnya ini? Masuk Pak, suaranya Pak. Oh, masuk ya. Oke. Ini didengar nggak? Saya memanggil itu bagaimana? Atau tidak? Tidak masuk suara saya. Tolong dicatat ya, admin ya. Ini ya. Oke, saya lanjutkan lah ya. Karena inilah kekurangan kita ketika daring ini nanti ketemu dengan kami pada saat ujian saja nanti ya. Oke, baik. Pembangunan itu apa ya? Pembangunan itu hakikatnya seperti apa? Jadi pembangunan itu ya, bagaimana kita meningkatkan taraf hidup masyarakat itu, yang namanya kaitan dengan meningkatkan taraf hidup, hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, ya, itu bisa kita katakan sebagai pembangunan. Jadi hakikatnya pembangunan itu adalah dalam rangka mencapai taraf hidup masyarakat yang baik. Gitu. Jadi kalau pembangunan kemudian menyusahkan masyarakat, itu esensi hakikat membangun dalam arti pembangunan itu sendiri tidak tercapai, salah gitu. Itu bukan pembangunan. Jadi kalau kemudian sering ya kita temui di Indonesia, di negara-negara lain, ya, di dunia lah ya. Jadi pembangunan itu malah menyengsarakan masyarakat, ya, menyengsarakan rakyatnya. Secara esensi hakikatnya berarti tidak bisa dikatakan pembangunan. Kalau yang namanya pembangunan itu hakikatnya tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Putus Pak suaranya Pak. Oke. Suaranya hilang-hilang Pak. Bapak Ibu, admin bagaimana ini terputus ini? Oke ya, kita lanjut sebentar ya. Kenapa bisa terputus ini? Keluar sendiri. Oke, sebentar. Kita ulangin lagi ya. Suara saya jelas? Bapak Ibu, suara saya jelas? Ya? Putus Pak. Putus-putus. Apakah jelas? Ya Pak. Ya, oke ya, kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu. Tadi
pembangunan itu hakikatnya adalah mensejahterakan, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi kalau kemudian pembangunan itu menyengsarakan masyarakat, berarti belum bisa dikatakan itu adalah pembangunan. Pembangunan itu dalam bentuk apapun, ya. Yang penting kegiatannya, hakikatnya, tujuannya adalah menyediakan kesempatan. Ini saya pertebal tulisannya, ya. Jadi menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi pembangunan itu harus juga memikirkan aspek-aspek lain. Jangan apa istilahnya pembangunan itu hanya memikirkan orang yang bangun saja gitu ya. Tidak, tetapi aspek-aspek lain secara luas masyarakat harus dipikirkan supaya masyarakat semuanya yang ada di situ dapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, ya. Jadi pembangunan itu jangan dalam arti sempit kita berpikir bahwa oke, fisik secara fisik oke, tetapi non fisik juga ada. Tetapi yang lebih penting bahwa pembangunan itu tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat di sana, di lingkup itu untuk memperbaiki kehidupannya. Oke ya, paham Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Nah, ini Republik Indonesia, pemerintah kita kemudian telah memberikan regulasi ya, melalui Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 disebutkannya bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan, sustainable ya, sustainable development. Ya, Bapak Ibu sudah paham lah saya pikir, ya, sudah sering lah mendengar pembangunan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, pembangunan berwawasan lingkungan dan sebagainya. Saya pikir Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar dan mungkin lebih paham gitu ya. Nah, dalam regulasi di Republik ini sudah ada Undang-Undang 32 dari 2009. Pasal 1 ayat 3 nyatakan bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Ya. Nah, sekarang apa pembangunan berkelanjutan itu? Nah, menurut undang-undang disebutkan bahwa upaya sadar. Jadi sadar pembangunan itu dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Tujuannya apa? Untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Jadi kalau kemudian pembangunan itu, kemudian setelah dibangun, setelah terjadi, kemudian yang membangun, yang membuat, katakanlah tadi, itu kemudian dia terjadi permasalahan. Kemudian dia mengatakan bahwa, ini lingkungan, gitu. Ini faktor lain di luar kemampuan saya. Ya tentunya hal itu tidak termasuk juga dalam unsur pembangunan. Ketika interpretasi pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Undang-Undang 32 2009 ini bahwa upaya yang sadar dan upaya yang terencana. Ya. Meramu, memadukan antara aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Gitu. Jadi kalau hanya memikirkan aspek ekonomi saja dalam membangun ini, tidak bisa disebut pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu harus memperhatikan 3 aspek tadi. Lingkungan hidup, sosial kemasyarakatannya, dan ekonomi. Dalam rangka tadi tujuannya seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke ya. Nah, ini saya ulas sedikit Bapak Ibu supaya kita menyamakan persepsi saja, supaya nanti ke depan kita tahu alurnya seperti apa. Karena pola belajar saya seperti itu ya. Jadi saya pikir kita perlu tahu dulu esensi daripada pembangunan, kemudian pembangunan berkelanjutan itu apa. Nah, ini. Jadi apa sih keterkaitan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan tadi? Ekonomi, sosial, dan lingkungan tadi dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, inilah ketika antara lingkungan dan sosial itu seimbang, antara sosial dan ekonomi juga adil,
kemudian Suaranya hilang. halo Bapak Ibu, jelas ya suara saya? Kenapa ini ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjut ya langsung saya karena waktu ini ya. Oke, baik. Jadi ketika sosial, ekonomi dan lingkungan ini kemudian dia bersatu secara adil gitu, sama rata gitu, perimbangannya itu sama begitu. Maka tujuan sustainable daripada berkelanjutan itu sendiri ya tentunya pasti kita harapkan akan tercapai. Nah ini kenapa kontennya malah hilang ini? Oke, baik ya. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, terjadilah dilematis pembangunan ini. Pembangunan ini di masa sekarang ini menjadi suatu hal yang dilema. Dilemanya bagaimana? Orang ini sekarang berlomba-lomba membangun. Baik fisik maupun non-fisik. Kemudian secara pembangunan fisik ya dapat kita ulas di sini karena ini kaitan dengan kebijakan lingkungan nantinya. Bahwa orang ini wah luar biasa Bapak Ibu. Pembangunan ini di Palembang saja luar biasa. Pembangunan di Palembang saja luar biasa sekali. Anda bisa lihat sekarang daerah-daerah di Talang Jambi, di daerah Borang, daerah Kertapati, Pelaju, Jakabaring di sekitarnya, wah semua sudah kota ya, saya pikir sudah tidak ada lagi yang
yang mungkin masih terlihat seperti dulu-dulu ya. Saya pikir sudah semuanya sudah berubah gitu. Nah, namun satu sisi secara fisik lingkungan itu sendiri untuk dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan itu terancam, sehingga termasuklah kehidupan manusia juga menjadi terancam. Karena ada 3 unsur tadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3 aspek ini tadi yang perlu dipikirkan dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan. Kalau ekonomi saja yang dipikirkan, kemudian sosial dan lingkungan tidak dipikirkan, ya inilah yang dilema. Ya, dilema. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau kita lihat ya, perhatikan saja. Kalau kita lihat dari sisi lingkungannya, di sepanjang jalan veteran di Palembang sini, jalan veteran, ada nggak pohon peneduh sepanjang jalan itu? Sudah apa ya? Mungkin bisa dihitung ya, bisa dihitung dengan jari saya pikir. Di depan toko itu. Sementara di situ pembangunan luar biasa, bahkan ada yang baru bangun, yang dirobohkan dibangun kembali. Tetapi kemudian bagaimana aspek lingkungan itu bisa tetap terjaga, asri dan lain sebagainya, sementara pembangunan juga tetap jalan. Nah, itulah yang menjadi dilema. Nah, ini kelihatan enggak Bapak Ibu? Terlihat enggak ini? Bahwa terbaca enggak ini? Halo? Terbaca nggak? Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Terbaca, oke ya. Kecil sekali ini, baik. Jadi, Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ya Pak Presiden Jokowi menyampaikan, wah 2045 menteri-menteri kemarin Apeksi dibahas, Bima Arya membahas dan sebagainya. 2045. Apa Bapak Ibu yang terjadi di 2045 itu sebenarnya? Indonesia ini apa sih yang terjadi? Nah, di tahun 2045 itu sendiri Indonesia umurnya 100 tahun. Ya, itu dulu yang pertama kita pahami. Kemudian terjadilah yang katanya bonus demografi. Bonus demografi itu ya kita tahu ya, tetapi mungkin secara spesifik saya sampaikan lagi di melalui forum ini bahwa usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif. Jadi usia produktif itu lebih banyak dari usia non produktif. Sehingga produktif itu dalam tanda kutip bahwa baik dia laki-laki dan perempuan gitu ya, baik dia usia range antara 15 tahun sampai dengan 45 ya atau 50 tahun. Jadi memang jumlahnya diperkirakan pada saat itu ya, akan lebih banyak di tahun 2045 itu. Nah, kemudian apakah yang terjadi di dunia gitu. Nah, ini maka kita bisa sebutkan bahwa ada megatrend gitu ya. Megatrend. Nah, megatrend itu seperti apa gitu. Ya. Bapak Ibu bisa baca di sini, saya tidak perlu terlalu dalam jelaskan ya, bahwa jumlah middle income ya, dan lower income di dunia itu akan lebih banyak daripada orang yang highest income. Bahasa Palembangnya banyaklah yang miskin, Pak. Banyaklah yang saro bahasanya. Sehingga itu juga menjadi suatu masalah suatu saat. Kemudian keterbatasan sumber daya. Kemudian teknologi, Bapak Ibu bisa lihat sekarang sudah, wah siapa yang tidak menguasai teknologi, nah itu udah tertinggal gitu. Siapa yang tidak menguasai teknologi, orang udah bisa buat, ada istilah yang sekarang AI gitu ya. Nah, Bapak Ibu udah paham lah saya pikir ya. Kemudian urbanisasi. Wah, semua orang mau ke kota, Pak Ibu. Jepang itu, di desa di Jepang itu hampir 7 juta rumah. Kalau Ibu Bapak baca di Google, di berita-berita, di Jepang
itu desa-desanya sudah ditinggalkan. Semua orang pindah ke Tokyo, pindah ke Osaka, ke kota kira-kira. Sehingga di kota biaya hidupnya semakin mahal akibat urbanisasi. Bahkan pemerintah Jepang menggratiskan rumah itu, siapa mau nunggu, silakan, bayangkan saja. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi itu juga menjadi suatu problem. Itu kemudian menjadi megatrend, itu disebutkan megatrend dunia di 2004. Nah, ini kemudian apa sih yang terjadi di Indonesia? Ya. Nah, ini saya sampaikan ini kenapa? Supaya kita bisa memahami nanti ujung-ujungnya, pembangunan ini seperti ini. Nah, ini peta penduduk Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Di 2015, ini saya ambil data dari BPS. Ya. Bahwa 2015 jumlah penduduk Indonesia itu 255,5 juta jiwa. Nah, jumlahnya usia di bawah 15 tahun itu kurang lebih 27,4%. Sementara usia 65 tahun ke atas, ya, kurang lebih 5,4%. Jadi memang sudah sedikit 65 tahun ke atas. Nah, ya. Kemudian total usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun kurang lebih sebanyak 67,3%. Nah, itu di tahun 2015, Bapak Ibu. Bisa diprediksi bahwa di tahun 2045 terjadilah lonjakan atau kita sebut dengan bonus demografi penduduk usia produktif tadi. Kalau pemerintah Indonesia, kita semua kemudian tidak bisa mengatasi itu kehancuran, maka dari itu mungkin bisa jadi resesi gitu. Oke, kita lanjut. Ini dampak bonus demografi terhadap pembangunan. Ada yang positif, kemudian ada yang negatif. Positifnya apa? Ekonomi pasti tumbuh, ya. Karena orang yang produktif banyak. Wah, sekarang saja Bapak Ibu lihat semua jualan online, ya semua sudah ini anak generasi Z gitu ya, YZ itu sudah sudah semuanya menguasai teknologi gitu. Luar biasa, ekonomi tumbuh. Kemudian pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan baik fisik. Jadi kita karena pemerintah sudah tahu, maka perencanaannya akan menuju ke sana semua. Kemudian yang ketiga, merubah pola pikir, dampak positifnya. Menjadi lebih kreatif, karena semakin banyak orang gitu, jadi kita terpaksa mau tidak mau kita belajar gitu, untuk lebih kreatif, inovatif. Kemudian merangsang penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita punya keunggulan bahwa tenaga produktif kita banyak, bisa banyak yang menjadi pekerja. Salah satu itu juga menjadi aspek orang mau menanamkan modal ke Indonesia. Kemudian yang kelima itu jadi modal besar karena kualitas sumber daya manusianya tinggi, ya, sehingga daya saingnya juga tinggi. Tapi ada negatifnya. Negatifnya itu timbul pengangguran secara besar-besaran. Bisa Bapak Ibu bayangkan, jangankan kita bicara secara Indonesia secara luas. Ya. Palembang saja kita bicara. Ya. Palembang saya pikir di 2045, saya pikir perluasan yang terjadi paling banter, tidak juga kemudian merubah kota ini menjadi suatu yang berbeda jauh gitu ya. Sehingga saya pikir karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Misalnya contoh, merubah Jalan Sudirman sampai ke Haji Berlian itu, ketika itu mau dirubah menjadi suatu kawasan tanda kutip seperti di Jalan Tamrin Jakarta, Jalan Sudirman Jakarta, tentu pasti butuh proses, butuh biaya yang luar biasa besar. Sementara apakah kota Palembang siap terhadap hal itu kan kita tidak tahu. Maka dari itu pasti pengangguran tinggi. Itu contoh saja di Palembang. Belum di kota lain yang mungkin tingkat ekonominya, pertumbuhan ekonominya di bawah kota Palembang. Nah, kemudian yang kedua, persoalan penduduk itu sangat berkaitan ya, dengan yang akan terjadi di lingkungan, ya, terhadap lingkungan, aspek lingkungan. Karena orang akan buka lahan Pak Ibu, untuk tempat tinggal. Wah, ini luar biasa. Sehingga lingkungan juga pasti terganggu. Rawa-rawa, Palembang contoh saja mungkin bisa jadi banjir Bapak.
Jakarta diprediksi 2035, 2030 tenggelam. Gitu. Nah, itu karena prediksi-prediksi ini, Bapak Ibu, yang memang secara matematis bisa dihitung. Kemudian yang ketiga negatifnya adalah tenaga kerja ini didominasi oleh tenaga asing apabila penduduk tidak punya skill. Bapak Ibu kan sekarang mungkin seringlah baca di media broadcast di media sosial, di WhatsApp gitu. Wah, banyak sekali katanya TKA, tenaga kerja asing itu masuk dan sebagainya. Bisa kita ini pahami bahwa memang situasi seperti itu, ya. Penanam modal, pemilik modal, investor itu dari luar negeri gitu, dari luar negara kita. Dia berharap tenaga yang bekerja sama mereka adalah tenaga yang ahli, profesional di bidang. Sementara tenaga dalam negeri mungkin menurut mereka belum bisa memenuhi standar. Maka dari itu, tenaga kerja ini kalau tidak ada perbaikan dari sisi pendidikan, ya, terhadap penyiapan generasi muda di saat itu nanti, ya, tentunya tenaga kerja asing akan, ya kita tidak bisa hindari, Bapak Ibu. Kita kalah ya nanti, seandainya tidak kita persiapkan. Oke. Nah, maka dari itu pemerintah ya, entah Indonesia ini Bappenas gitu ya. Ini saya kutip dari Bappenas bahwa ada 8 misi Bapak Ibu. Perwujudan visi pembangunan nasional. Itu ya dalam RPJPN 2005-2025. Ini Bapak Ibu bisa bacalah ini di berbagai literatur. Ini saya ringkas saja bahwa ada 8 misi dan mereka kita menuju ke 2045. Oke. Dan RPJPN ini 2005-2025. Jadi masih berlaku sekarang. Gitu ya. Jadi salah satunya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Nah, tapi 6-nya mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Jadi 8 misi ini ya Bapak Ibu, ini sudah dalam rangka persiapan terhadap bonus demografi itu. Jadi kalau kita tidak mengerti selaku ya penduduk masyarakat yang baik, yang kemudian mau belajar, mau untuk mengetahui apa sih yang sedang terjadi di Indonesia ini, ya, kita perlu persiapan. 8 misi ini bukan mudah kita mau mencapainya. Pemerintah tidak akan bisa mencapai ini kalau katakanlah generasi mudanya itu sendiri tidak layak untuk tidak layak untuk diperjuangkan lah katakanlah ya, karena pemerintah juga tentunya akan terjadi stagnan gitu ketika memang kita bertujuan direncanakan begini, tapi memang kualitas SDM-nya tidak bisa ditingkatkan, susah juga. Oke ya. Baik, nah ini pentahapan pembangunan RPJPN. Nah, ini juga saya kutip dari Bappenas. Bapak Ibu bisa lihat pada RPJPM 2020-2025 yaitu masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur ya, melalui percepatan pembangunan. Lagi-lagi percepatan pembangunan. Pembangunan itu didorong terus. Gitu. Karena pemerintahnya menyadari kalau pembangunan kemudian terjadi stagnan, kemudian berkuranglah lapangan kerja, maka pengangguran yang tadi kita khawatirkan dampak negatif daripada bonus demografi ya tinggal di depan mata. Jadi kalau maka pemerataan percepatan pembangunan itu selalu didengungkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Nah, inilah kemudian Indonesia 2045. Visinya maka sudah ada, Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur. Kita harus tahu nih Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu silakan nanti dapat menyampaikan ini ke rekan-rekan kita mungkin dalam beberapa forum-forum tertentu bahwa Indonesia ini telah menetapkan 4 pilar pembangunan Indonesia di tahun 2045. Yang pertama pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional tata kelola pemerintahan.
Nah, kita semuanya menuju ke sana. Jadi kadang-kadang perubahan menuju ke sini itu tidak mudah. Banyak hal yang kemudian terjadi gitu ya, bisa kita katakan seperti itu. Nah, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Ini saya dapat katakan begitu. Bahwa contoh saja dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, ya kita perlu membuka ruang baik bagi investor maupun bagi masyarakat untuk berperan. Nah, ya. Kemudian dalam rangka pemerataan pembangunan, ya tentunya terjadilah pembangunan di segala bidang ya. Sekarang Bapak Ibu lihat di Papua, Pak Presiden luar biasa. Kita lihat di media itu ke sana misalnya. Sekarang ada yang namanya IKN, Ibu Kota Negara baru gitu. Nah, wah luar biasa gitu, pembangunan yang katanya 9 naga di Indonesia ini yang investor yang luar biasa diajak ke sana untuk melihat apa sih yang bisa dikerjakan di IKN itu. Nah, itu dalam rangka pemerataan pembangunan menuju ke Indonesia 2045. Kemudian dampak daripada perwujudan pilar pembangunan Indonesia 2045 ini, Bapak Ibu, ya tentunya banyak hal yang terjadi, termasuk peningkatan regulasi, ya, dalam rangka pemberantasan korupsi. Semuanya mulai pelan-pelan ini, Indonesia semakin baik. Pengawasan tata kelola pemerintahan ini luar biasa. Kalau kita kemudian melihat situasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, ya, wah, bisa kita katakan KPK itu hampir tiap hari ya, menetapkan kasus-kasus korupsi. Itu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara kadang-kadang bagi masyarakat secara umum, kadang-kadang tidak memahami, sehingga Bapak Presiden ya, pada saat pidato kenegaraan 17 Agustus kemarin, 16 Agustus kemarin, Bapak Ibu kan mungkin mendengar juga bahwa ada anekdot, ada semacam pernyataan satir daripada Bapak Presiden bahwa jalan tol nggak bisa dimakan, ya, bangun pelabuhan nggak bisa dimakan. Bapak Presiden menyatakan ya. Karena beliau tahu bahwa kadang-kadang pembangunan secara fisik itu pasti ada pro dan kontra. Karena memang belum tentu bisa memenuhi hajat hidup masyarakat saat ini. Tapi dalam rangka menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur ini, di tahun 2045, ya itu yang perlu kita lakukan. Kita perlu buat akses jalan yang penting, buat akses pelabuhan, dan sebagainya. Nah itu, terjadilah pro dan kontra di masyarakat. Ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri dan mungkin lebih banyak literatur yang ada ya, bisa pelajari sendiri. Ini kita ulas sedikit. Kemudian faktanya adalah ya, Indonesia di 2045 bisa menjadi salah satu negara yang pendapatan domestik brutonya ya, itu terbesar di dunia. Karena memang Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, Bapak. Ya. Tumbuh 5,7% per tahun, Bapak. Indonesia ini ekonominya ini luar biasa. Ya. Nah, ini mungkin ahli-ahli ekonomi lah bisa menjelaskan secara khusus nanti teknis ya, mungkin Bapak Ibu bahwa PDB Indonesia ya, di tahun 2036 diprediksi akan terbesar kelima sampai dengan 2045. Jadi kelas pendapatan menengah itu menjadi sekitar 70% penduduk Indonesia. Wah, penduduk Indonesia itu 70%-nya itu pendapatannya menengah. Diprediksi, itu prediksi. Kalau tidak kemudian terjadilah
kekacauan karena persiapan kita kurang baik misalnya. Oke. Kemudian demografi, urbanisasi, dan perlunya pemindahan pusat pemerintahan. Sering orang bertanya kemudian, kenapa ibu kota negaranya harus pindah ke IKN itu? Kenapa? Apakah Jakarta tidak cukup ruang gitu? Apakah Jakarta sudah sebegitu rumitnya untuk diatur gitu? Apakah kemudian tidak rugi pemerintah pusat dalam hal ini ya? Kemudian meninggalkan Jakarta gitu. Bahwa dalam periode 2010-2045 ini saya kutip dari Bappenas bahwa jumlah penduduk Indonesia ini produktif yang usia produktifnya itu sangat besar gitu. Tadi kita katakan bonus demografi. Dan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2045 itu mencapai 319 juta. Bapak Ibu. Ya. Perlu ada total fertility rate-nya. Ya. Tingkat 2,1% agar penduduk itu seimbang, tidak terjadi kekacauan. Maka dari itu Jakarta dianggap kota yang kemudian tingkat urbanisasinya akan paling tinggi di masa itu nanti. Maka dari itu pemerintah sudah menyiapkan skema untuk kemudian bagaimana sih kita atur ibu kota ini tidak nanti sulit untuk kita atasi lagi. Maka dari itu dari tahun 2023-2022 kemarin itu sudah dipersiapkan luar biasa sekali. Itu. Jadi secara etimologi keilmuan ya, ini kan kita bicara dalam konteks akademis, maka dari itu yang terjadi. Terlepas daripada hal-hal politis dan sebagainya. Ya. Nah, baik. Nah, salah satu ya, tujuan yang ingin dicapai dalam 4 pilar visi di Indonesia, misi menuju visi Indonesia 2045 tadi adalah satu-satunya pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau sekarang kawasan timur Indonesia atau KTI itu luar biasa dibangun, jalan, walaupun aksi-aksi KKB dan sebagainya itu katanya di situ kita lihat di media, wah luar biasa gitu ya. Perang-perang gitu ya. Banyak korban dari TNI Polri. Itu miris sekali. Tetapi pemerintah kemudian menyiapkan skema bagaimana pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Itu tujuannya gitu. Jadi rasio gininya itu kesenjangan antara pendapatan dengan pengeluaran itu diperkirakan turun ke tingkat ideal sebesar 0,34% pada tahun 2035. Jadi harapannya Indonesia akan bebas dari kemiskinan yang akut ya, tahun 2004. Kemiskinan akut itu Bapak Ibu tiba-tiba miskin gara-gara dampak ekonomi yang terjadi resesi global. Jadi itu perlu kita pahami dulu. Kenapa saya gambarkan ini Bapak Ibu supaya kita bisa paling tidak memahami yang terjadi di Indonesia ini kaitan dengan pembangunan ini loh yang terjadi. Gitu. Kita bicara nanti misalnya kebijakan lingkungan, kebijakan ini, wah ini itu, tapi tidak paham terkait yang terjadi di Indonesia di tahun 2045 ya susah juga. Maka dari itu kita perlu paling tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kita perlu persiapkan apa. Jadi kadang-kadang masyarakat secara umum tingkat literasinya di Indonesia ini masih rendah, jadi kita perlu memahami juga bahwa informasi yang seperti ini belum tentu tersampaikan, sehingga image pemerintah itu kesannya hanya tanda kutip misalnya seperti memboroskan anggaran negara dalam rangka membangun ini, membangun itu. Sementara di situ penduduknya belum ada. Kenapa di sini penduduknya sudah ramai tapi tidak diprioritaskan seperti di sana, sementara di sana padahal penduduknya masih belum terlalu banyak gitu ya. Nah, itu padahal memang ada keinginan yang ingin dicapai. Jadi Bapak Ibu, ini sudah
pukul 14. Kita 3 menit lagi ya, oke ya. Nah, ini ada beberapa strategi Bapak Ibu dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, bagaimana akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh Indonesia itu kita tingkatkan. Bapak Ibu bisa lihat sekarang kantor-kantor pemerintah itu sudah wah luar biasa bagus. Pelayanan-pelayanan masyarakat terhadap masyarakat itu wah sudah luar biasa lah kan saya katakan dibandingkan dulu. Tapi memang masih banyak juga tadi permasalahan mulai dari korupsi, penegakan hukum yang tidak benar gitu ya. Nah, gitu. Jadi banyak hal, tetapi tujuan dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah dilakukan. Walaupun upaya itu kemudian mendapatkan hambatan. Kemudian yang kedua, bagaimana perluasan perlindungan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional yang berkelanjutan. Nah, hari ini juga menjadi masalah ya. Tapi secara skematisnya ini sudah diciptakan bagus. Gitu. Tapi pada pelaksanaannya masyarakat Indonesia, tidak usah jauh-jauh, masyarakat Kota Palembang saja masih banyak yang kemudian gara-gara ada SJSN ini, Bapak Ibu, ya, mengaku miskin. Ya, dia tidak mau dikatakan, dia masih berharap ditopang terus oleh SJSN ini. Kemudian yang ketiga, mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan. Wah, kemarin beberapa minggu yang lalu saya hadir itu acara Menteri BPR, Pak Hadi Cahyanto. Halo, Bapak Ibu. Ini kok keluar terus ya sendirian ya Pak? Sinyal mungkin ya. Waduh. Halo? Waduh, Bapak Ibu, halo? Admin, jangan-jangan adminnya juga sudah nyimak lagi nih. Mas, masih Pak. Masih ya. Oke. Baik. Masih Pak, ya. Jaringan Pak. Ya, jaringan. Oke. Ya, baik. Jadi kita lagi ya, bahwa dalam rangka mempermudah aset ini, wah pemerintah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, PTSL ya, Prona kalau dulu ya, semuanya dikerjakan. Dalam rangka bagaimana sih diperjelas dulu kepemilikan aset. Kemudian yang keempat, memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif. Nah, ini juga Bapak Ibu, PTSP ini sudah ada di hampir di setiap kota, kemudian pemberian pelayanan perizinan, kemudian berinvestasi, wah terus ditingkatkan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, mempertajam kebijakan fiskal. Wah, ini Bulog, razia dan seterusnya secara teknis ya, Bapak Ibu bisa lihat lah situasi yang terjadi. Itu dalam rangka mempertajam kebijakan fiskal itu sendiri. Kemudian yang keenam, memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik ekonomi. Kemudian di tahun depan itu dalam rangka persiapan pemilu, gitu, baik legislatif, presiden, kemudian kepala daerah, itu
Itu dalam rangka memastikan partisipasi masyarakat konteks sosial politik ekonomi itu bisa berjalan. Nah, maka dari itu masyarakat tentunya sebagai objek dalam konteks kebijakan yang diambil dalam rangka mendukung pembangunan menuju 2045 ini, ya tentunya harus bisa menyikapinya dengan baik. Ya. Dengan tidak hanya melihat dari sisi yang mungkin pesimistis saja. Jadi kita tidak boleh pesimistis, jadi kita harus optimis saja bahwa oh, Indonesia ini bisa baik gitu ya. Indonesia ini bisa maju. Tadi saya katakan bahwa bisa menjadi negara dengan PDB, pendapat domestik bruto itu terbesar kelima di dunia. Nah, itu luar biasa, Bapak. Ini perlu kerjasama kita semua. Maka dari itu, saya pikir slide ini kan masih banyak. Nanti saya akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, ya, karena kita semua diberikan waktu 2 jam. Maka dari itu, ini akan saya ulas lebih lanjut. Namun sampai dengan di slide ini bahwa saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu kita ini perlu paham dulu apa sih pembangunan, ya. Jadi mudah-mudahan melalui apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu kemudian bisa lebih memahami dan lebih mengerti esensi pembangunan itu seperti apa, kondisi Indonesia dalam rangka membangun itu seperti apa. Jadi jangan hanya kita melihat tuh pembangunan dalam secara kecil saja. Jadi lihatnya harus dalam skop yang lebih besar dan tujuan yang lebih besar lagi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena slide-nya masih lumayan banyak nih, ada 30 slide. Pak, ya ada Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.